Jadi orang yang diremehin, diejek, dijadiin bahan bercandaan itu emang gak enak. Tapi kalau kamu cuma diem aja, yakin mau kayak begitu terus? Pernah gak sih kamu udah baik, udah nurut, udah gak ganggu siapa-siapa, tapi tetap aja dapat perlakuan yang gak enak dari orang sekitar? Bahkan dianggap bodoh. Kalau orang idiot yang udah bangkotan ini sih awalnya cuma mau kerja jadi tukang air, disuruh-suruh, dimarahin. Tapi suatu hari orang yang punya disabilitas intelektual ini tiba-tiba berubah jadi idola di lapangan besar. Inilah kisah tentang tukang air yang ternyata paling jago main American football dalam film The Waterboy. Tukang air satu ini namanya Bobby, diperanin sama Adam Sandler. Dia tuh umurnya udah 31 tahun. Tapi karena dia punya disabilitas intelektual, jadinya tingkah dia masih kayak bocah. Di hidup ini dia cuma suka jadi waterboy alias tukang air yang nyediain minum buat tim olahraga tertentu. Kayak sekarang nih, dia lagi kerja jadi tukang air buat tim American football di salah satu kampus. Tapi kasiannya Bobby sering banget dijadiin bahan bercandaan sama para pemain American football. Parah banget emang orang-orang itu. Padahal Bobby cuma mau kerja, jadinya kan kelihatan gak becus gitu. Sampai-sampai Bobby jadi dipecat tuh sama pelatihnya. Waterboy! Yes, Mr. Coach for you. You're fired! Pas pulang ke rumah, Bobby diperlakukan kayak anak manja sama mamihnya. Mamih Bobby tuh single mother, dia sabar dan seneng bisa ngerawat Bobby sampai umur yang udah kepala 3. Pas Bobby curhat soal dipecat, mamih malah seneng karena jadinya Bobby nggak kerja di luar. Tapi Bobby bilang dia maunya kerja di luar. Suatu hari, Bobby datengin ruangan pelatih American football di kampus lain. Bobby kenalin diri dan bilang mau ngelamar kerja jadi tukang air. Pak pelatih dikasih coba air minum bersih yang udah disiapin Bobby. Dia langsung suka. Bobby ngebet banget jadi tukang air buat timnya Pak pelatih. Dia sampai rela nggak dibayar dan Pak pelatih pun sepakat. Besoknya, Bobby udah mulai kerja. Dia semangat banget sampai niat buat panasin airnya dulu. Semuanya dia siapin. Tapi pas lagi kerja, tiba-tiba para pemain American football ada yang lempar bola ke arah Bobby. Sampai akhirnya salah satu pemain bikin ambruk meja air minum yang udah Bobby siapin. Orang-orang malah pada ketawa ngeliat itu. Parah banget kan? Lagi-lagi Bobby dijadiin bahan bercandaan. Pak pelatih yang lihat itu langsung samperin Bobby dan bilang, Bobby harus bisa ngebela diri sendiri. Jangan mau digituin. But you have to stand up for yourself or they're gonna ride you all season long. Believe me. I've seen it myself. Saking geramnya dibercandain mulu, Bobby jadi murka dan dia nyamperin salah satu pemain di lapangan. Bahkan Bobby sampai berhasil bikin orang itu jatuh di lapangan. Ternyata tenaga Bobby gak main-main. Pak pelatih yang ngelihat aksi Bobby itu langsung shock dan kagum. Dia sampai minta Bobby buat main American football di timnya. Tapi Bobby bilang Pak pelatih harus izin ke Mamih dulu. Malamnya Pak pelatih mampir ke rumah Bobby buat ngobrol sama si Mamih. Tapi pas Pak pelatih bilang mau Bobby main American football, si Mamih ngelarang. Dia nggak mau Bobby sampai kenapa-kenapa. Karena Mamih tahu orang-orang cuma mau ngebercandain Bobby. Walaupun Pak pelatih udah agak maksa, tapi si Mamih tetap nggak ngizinin nih. Dan malah pergi dari meja makan. Sebelum pulang, Pak pelatih bilang kalau Bobby bisa diem-diem aja main American football dan gak perlu ketahuan sama si Mami. Beberapa hari kemudian, Bobby mutusin buat ikut tim Pak pelatih dan main American football. Dia kelihatan semangat banget, bahkan masih bisa nyambi jadi tukang air. Bobby langsung diajarin dan diatur sama Pak pelatih. Walaupun kayaknya Bobby nggak ngerti nih sama posisi dan aturan mainnya. Dan pas mau praktek, Pak pelatih minta Bobby buat ngebayangin orang-orang yang pernah ngebercandain dia. Dan Pak pelatih mau Bobby tahan orang itu sampai jatuh ke lapangan sekuat tenaga. Pas dicoba, Bobby langsung bisa nahan pemain dengan sekuat tenaga sampai bener-bener jatuh di lapangan. Dan habis itu Pak pelatih langsung takjub. Can you do this for me? Every single game, can you do this? Coach, not only will I do it for you. Selain main American football, Bobby juga dapat kesempatan buat ikut kelas fisiologi di kampus itu. Menang banyak nih si Bobby. Beberapa hari kemudian, Bobby nyoba ikut pertandingan di lapangan kampus. Dia semangat banget dan dikasih wejangan dulu tuh sama Pak pelatih.
Pas pertandingan dimulai, Bobby langsung bisa nahan dan jatohin pemain ke lapangan. Dia bener-bener pakai cara ngayal, alias bayangin muka orang yang dia nggak suka dan lampiasin emosi ke situ. Babak-babak selanjutnya pun Bobby mengandalkan cara yang sama, dan dia berhasil ngelakuin itu. Tapi lama-kelamaan Bobby terlalu emosi sampai bikin timnya kalah dan ketinggalan poin. Abis pertandingan itu, Bobby nggak sengaja ketemu sama tetangganya yang baru keluar dari penjara. Dia namanya Valen. Mereka berdua baru ketemu lagi hari itu. Di situ si Bobby ngajak Valen buat makan bareng masakan mamihnya. Mama, she got on a Sunday afternoon, there's a grill with a charcoal biscuit. You want me to come to a barbecue? Yes, that's it. Dan Valen pun mau diajak makan sama Bobby. Besoknya pas lagi makan bareng, ternyata Valen gak cocok sama si Mami. Mereka malah cekcok siapa yang paling tahu dan kenal sama Bobby. Sampai akhirnya, Mami gak suka dan ninggalin Valen di meja makan. Gini-gini terus nih si Mami. Di pertandingan berikutnya, Bobby berhasil mengalahkan tim lawan dalam satu babak, dan dia masih pakai cara yang udah pernah dilakuin. Timnya Bobby langsung pada kegirangan gara-gara Bobby jago banget mainnya. Beberapa waktu kemudian, selain sibuk tanding American football, Bobby juga sibuk kelas di kampusnya. Dia bener-bener ngikutin semua proses perkembangan dirinya. Sampai-sampai di pertandingan berikutnya, Bobby bukan cuma jadi penahan yang menjatuhkan tim lawan, tapi juga jadi pemain yang bisa cetak gol dari tangannya sendiri. Keren banget nih emang Bobby. Gak cuma itu, Bobby juga jadi pemain yang banyak diidolakan anak-anak kampus. Dia berhasil jadi jagoan di timnya. Tapi beberapa hari kemudian, Bobby ngelapor ke Pak Pelatih. Di masa-masa dia sekarang, masih aja ada yang ngebenci dan jadiin Bobby bahan bercandaan. Bobby kadang ngerasa sedih karena itu. Tapi Pak Pelatih bilang kalau Bobby cuma harus fokus pertandingan dan lulus perguruan tinggi. Suatu hari, Bobby kepengen jujur sama si Mami. Bobby belak-belakan bilang kalau dia main dan ikut pertandingan tim American football supaya bisa kuliah. Pas denger itu, si Mami malah ngomel-ngomel tuh. The only reason I'm doing this so I can go to school. School? You going to school? Tapi karena si Mami ngomel mulu, baru kali ini Bobby berani murka dan ngoceh-ngoceh juga. Bobby jadi ngerasa muak sama si Mami. Dan abis itu, Bobby langsung keluar rumah. Tiba-tiba si Mami sakit dan dirawat. Pas lagi temenin Mami di rumah sakit, Bobby didemo sama anak-anak kampus dan Valen. Di situ mereka semua pada mau ngucapin terima kasih dan ngedukung Bobby buat terus main American football ke depannya. Orang-orang udah pada berusaha keras buat ngebujuk Bobby tanding American football lagi di saat si Mami sakit. Tapi Bobby bilang yang terpenting sekarang si Mami harus sembuh dan dia mau vakum tanding dulu. Besoknya, si Mami pas bangun tidur curhat sama Bobby. Si Mami bilang kalau dia selama ini takut kehilangan Bobby. Makanya si Mami posesif banget sampai gak ngebolehin main American football dan kuliah. Dan saat itu, si Mami juga sadar kalau ternyata orang-orang lain bisa lebih ngelihat kemampuan luar biasanya Bobby. Dan akhirnya, sekarang si Mami udah ngizinin Bobby buat tanding American football lagi. You go play foosball with your friend. Besoknya Bobby kasih kejutan datang tiba-tiba ke pertandingan besar yang bakal dilakuin timnya. Semua pemain timnya langsung pada kegirangan tuh ada Bobby yang bakal ikut tanding. Bobby bener-bener yang paling dijagoin di tim itu. Mereka semua jadi semangat buat menangin pertandingan. Pas ikut ke lapangan pertandingan besar, si Mami gak nyangka ternyata sebanyak itu penggemar yang ngedukung Bobby. Dia jadi ikut seneng tuh. Pas pertandingan itu dijalanin, awalnya Bobby nggak sejago biasanya. Dia belum kelihatan menonjol banget. Timnya jadi ngerasa pesimis, poin-poin pun agak ketinggalan sama tim lawan. Tapi tenang, di babak-babak berikutnya, Bobby berhasil comeback. Dia jadi kuat lagi buat menjatuhkan pemain lawan. Dia berhasil bikin pendukungnya seneng lagi. Begitupun di babak-babak selanjutnya, tim Bobby jadi lebih semangat dan bisa ngebalap poin tim lawan. Sampai akhirnya di babak terakhir, babak penentuan, Bobby memegang bola yang dioper timnya itu. Abis itu, Bobby ngoper lagi bolanya ke tim dia yang deket sama gawang lawan. Dan akhirnya, tim Bobby berhasil cetak gol dan nambah poin sampai menang dan mengalahkan tim lawan. Keren banget emang nih permainannya. Abis itu, semua orang di tim langsung pada muji-muji dan bersorak gembira ke Bobby. Sejak saat itu, Bobby sering dan banyak banget dapat sanjungan dari orang-orang yang bahkan belum dia kenal. Si Mami pun ikut berbangga sama Bobby yang bisa sesukses ini.
Bobby bukan bodoh, dia bukan lemah, dia cuma gak pernah diberi kesempatan. Film The Waterboy mengajarkan satu hal sederhana, kadang orang yang paling diremehin adalah orang yang paling berbahaya saat bangkit. Jadi kalau kamu sering diremehin, dianggap gak bisa apa-apa, tenang, mungkin kamu cuma belum diberi panggung. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Waterboy? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.